Tunggu-tunggu yang berbahagia dalam menjalani suatu kehidupan dan penghidupan duniawi dan ukhrawi. Kita selalu berhadapan dengan berbagai macam problema, rintangan, tantangan dan hambatan. Rintangan dan tantangan tersebut merupakan sebagai buku duniawi yang harus dirasakan oleh setiap pribadi manusia yang beriman. Artinya ada 4 aral yang melintang bagi insan yang hidup di dalam dunia. Di dalam menjalani suatu kehidupan dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira dengan likut, ura dengan malam, uya dengan unun, bahkan zahir dengan batin. Dalam artian kata yang lain, nampak bahawa musuh bagi manusia di dalam melakukan ubudiyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun musuh yang pertama bagi manusia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu syaitan. Musuh yang kedua, dunia. Musuh yang ketiga, nafsu. Dan musuh yang keempat bagi manusia dalam berubudiyah kepada Allah, manusia itu sendiri. Adapun musuh yang pertama bagi manusia di dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dalam bentuk ibadah. Apakah itu ibadah yang berbentuk daripada maufuk dan mandub? Yang bandum-bandum adanya merupakan musuh yang pertama bagi kita dalam ibadah kepada Allah. Itulah syaitan. Allah berfirman, innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Syaitan pada dasarnya nak makhluk ciptaan Allah, yang dicinta oleh Allah daripada jenis apui. Lalu pada akhirnya bermuara kehidupan syaitan di dalam murka Allah, disebabkan hadapan tunduk dan sujud kepada Allah dan diantar perintahnya Allah, termasuk sujud kepada Adam. Namun pada akhirnya syaitan tersebut ketika itu merupakan musuh Allah, yang pada akhirnya syaitan akan ditempat dalam neraka Allah sebagai siksaan dan keadilan Allah. Lalu dimohon digadai kepada Allah untuk dilangkai atau dicipai Adam dan cucu-cucu Adam babatu sebagai teman sejati penghuni daripada neraka. Sehingga Allah menepi iaitu permohonan kepada syaitan tersebut. Namun yang perlu kita garis bawahi bahawa padu-padupoh tipuan syaitan terhadap budaya manusia di dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tipuan secara terang-terangan. Ditang ketanya baik dah pupuk sembahyang. Ditang ketanya baik daya kita ilmu yang majlis taklim dan gure-gure yang ada di dalam kampung. Bahkan ditang ketanya baik dah pupuk kebaikan yang lain. Mereka di dalam bentuk amaliyah-amaliyah yang wajib dan sunat, termasuk di dalamnya iaitu memberi sedekah, infak, wakaf dan hibah harta yang akan tasarruf, yang akan ditunjuk oleh Allah kepada kita. Termasuk di kemata dorongnya rumah Allah matang tulhun. Rumah Allah matang tulhun nyo dalam membangun iaitu rumah Allah. Maka jika dia kriat pak hati, dia kriat pak mata, untuk tak sumbang, untuk tak infak, bahkan untuk tak wakaf dan hibah kepada pembangunan masjid rumah Allah, maka itu merupakan sebagai iaitu tipu daya syaitan secara terang-terangan hitam, lahir kriat pak hati dan kriat pak mata, yang pada akhirnya harta yang kadang tengah dia melingai kawan. Antro bapak tu dibuka anu dipakai ahli waris, harta yang rayanya dibawa di bumi menasib iaitu ketika dia jawab Allah, jawab yang nampak usahanya yang milik malik mawon,
Harta benda milik ahli waris. Tubuh yang rasa urat dan kapah milik iaitu ulat, limpa dan kalam. Telim yang nampak tubuh milik tanah. Iman punya selamat nyo milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya iman dua macam, na iman aliyah dan na iman hadiah. Jika ada miliki iman hadiah, sungguh untung kehidupan yang kalian tauhid dan kehidupan yang akan tauhid. Maknanya tak ibaratkan iman hadiah lagi teojak tak akan beri tujuh gom. Tabah sangka jika ruti sama pak hana rencana cok pulang menanti iman hadiah. Adapun iman hadiah, iman pinjaman. Lagi ditanya cok Honda gom lagi saya ajak usingi belum. Bahkan kadang golong perut tahu rumah. Kali telepon nempuh bagah Honda 20 euro. Bahkan wadah rumah bagah-bagah cok barang penuh pak tentang Honda kubah ilmu ya cok Honda bagah-bagah karena pinjaman menanti kehidupan. Oleh karenanya harta benda yang kata milik ditanya di atas pemberian Allah, maka kata saruh tu ditanya pak jalan-jalan oleh Allah yang pada akhirnya leteo jelas di hurayo di kematan rumah Allah mata dulu. Adapun tipuan yang kedua daripada syaitan, yaitu secara muslihat, ibadat nada pembuat, amal ibadah, amal kebaikan nada pembuat, baik dalam bentuk wajib ataupun sunat. Namun ditanam bagdanya padung-padung penyakit yang sehingga binasa ibadah amal kita dalam waktu sekejap. Salah satu penyakit yang ditanam adalah hasud. Al-hasadu ya'kulul hasanah kama ta'kulun narul hatabah. Dengki nyawa baju amal kebaikan katanya kursi takkan lagi baju diakui akan kaya tu. Yang kedua ikan yaitu riya dalam hati, mengharap pujian balasan daripada manusia, sehingga amal yang dia buat hancur dalam hati sekejap. Apa artinya senyum yang sejenak bila seumur hidup hanya membawa malapetaka dan penderitaan. Sekian tempoh ibadah dari sekian khusyuk, sekian perjuangan dalam ibadah, tapi hancur disebabkan riya, disebabkan takabur dan berbagai macam penyakit itu yang ada dalam hati. Oleh karenanya termasuk nyaci tipu syaitan secara muslihat. Adapun tipuan-tipuan yang lain insya-Allah waktu lain kita sampaikan. Adapun yang kedua musuh bagi manusia dalam beribadah kepada Allah, yaitu dunia. Berpijak kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya difah wa tilabuha kilab. Dunianya bangke, yang lain bangke kilab artinya asing. Kehidupan di dalam dunia hanya sementara. Kehidupan dalam dunia bagaikan seorang musafir yang sedang berjalan di tarik panas matahari, yang selalu membutuhkan kerja rindang sebagai tempat berhenti. Namun kehidupan yang abadi, kekal abadi, kehidupan di akhirat. Adapun kehidupan yang kekal abadi, kehidupan akhirat tersebut, itulah suatu perjalanan yang sungguh sangat jauh, sementara perbekalan yang sungguh sangat sedikit. Dumlandonya 60 lencong secara galib. Umum katanya rencana minta berbahagia untuk dalam dunia, tapi golong tak temu kesenangan yang hakiki. Adapun nak senang yang senang doa. Apalagi kehidupan di akhirat yang kelak, yang pangkai dalam dunia, yang pangkai selama 60 lencong secara adat. Maka oleh karenanya susah-susah dalam dunia hanya sesusah bila ada banding dengan kesusahan di akhirat. Senang-senang dalam dunia lumpuh hanya sesenang bila ada banding dengan kesenangan akhirat. Dokna susah dalam dunia hanya melihat pun dapat, tapi nak diliputi oleh kesenangan. Dokna ada pula senang dalam dunia lihat hanya susah dana, tapi punya susah untuk selama-lamanya. Itulah kesusahan di akhirat. Senang selama-lamanya, itulah kesenangan, yaitu di akhirat. Menurut yang lakukan dalam dunia, ma tazur tasul. Apa yang engkau tanam, itu yang engkau petik. Menyuruhnya wadah pelabak di ladang, pasti kau di ladang dapat. Menyuruhnya wadah pelabak di mantewan, pasti kau di mantewan yang dapat. Tapi berencana menumpau pula bak di ladang, kau di mantewan yang hanal. Oleh karenanya
Hana tak ada habis-habis dengan dunia. Padu nala kehidupan manusia dalam bentuk jabatan, dalam bentuk kekayaan, berbagai macam fasilitas yang luar biasa. Tapi ketika manusia itu terbujur kaku di hadapan orang yang ramai, kegedina jaro-jaro han sanggup le bergerak-gerak. Na kaki-kaki pun han sanggup le menjak-menjak. Na panca indera yang lain hana le fungsi sebagaimana fungsi lagi masa wujud. Bahawa dia yang tunggu yang mungkin bertemu dengan taih pada tempat yang cukup kan. Taih pada tempat yang cukup lepas bahkan cukup mahal. Tapi yakin dan percaya. Tempat yang mangan yang lepas daya mahal digantung oleh orang Yahudi yakni le tunggu imam. Dengan bab kedua on ada wasit si on yang banyak lebih 2 meter. Yang mungkin dalam budaya kita yang barat dan pakai pakaian yang cukup dia, pakaian yang cukup mahal, tapi yakin dan percaya ketika maut marun ajalnya, tangguh kata Allah, maka pakaian yang daya mahal yang digantung si orang yang udin, yakni le tunggu imam dengan hijab putih dia lapis yang banyak lebih 2 meter. Mungkin dalam hujan kita yang barakan dengku dan pakai wangi-wangian yang cukup mengakbe, cukup mahal. Tapi yakin dan percaya. Ketika tangguh ngadu Allah, maut marun ajalnya, maka mengakbe budak dan syalak surah urinam yang babadu yang mahal. Bergantung oleh orang Yahudi yang nilai dengku imum dengan gafur dan dengan mulia. Mulia dengan anu dengan rambut saudara lingkar punya dengan tapi itu. Mulia dengan makanan dan harta punya dengan tapajuh dan dia tapajuh. Yang kita cuba bantu tetap memasuki yang kubur. Padahal orangnya orang yang punya kepajuh dia kameng bakul darah tinggi. Punya kepajuh sampai situ habis. Tapi pajuh hanya dia itu. Hanya pajuh le. Hanya mulia makanan dia kameng sampai situ. Jika orang tak sakit berbaring kaku dalam kita kalau dia ijabah sah kalau dia kamai pun sampai situ dia pajuh, tapi pajuh haile ada lagi. Maka kehidupan dalam dunia nyobek tak ada habis. Naqta'ul umuran dunia bil halwi walakinnaha najiduha bil qul. Yang dalil urut dengan malam maneh akan tetapi yang terukok pin. Bandung tak kita peng bayang gambar dah boleh lo sino walo sini. Hanse kan nang rodo rijak kuanang rodo. Rupanya itu dia boleh tampeng. Maka oleh karenanya sementara wanita baca kabur itu milik Allah, maka gunakan kehidupan dalam dunia yang fananya untuk memberi manfaat dan faedah serta makasih untuk akhirat. Mudah-mudahan dia akan selamat dalam kehidupan tersebut. Adapun musuh yang kelihatan bagi manusia dalam beribadah kepada Allah SWT, itulah nafsu. Pada hakikatnya nafsu nak sabur cintaan Allah kepada daripada makhluk Allah. Yang nafsunya dia itu berhijuk bagi makhluk yang melata-lata, iaitu binatang yang pada dasarnya. Sementara iaitu akal berhijuk kepada para malaikat. Namun akan terjadi berbagai macam goncangan dalam kehidupan manusia makhluk Allah sebagai khalifah. Artinya ada dua sifatnya yaitu akal dan nafsu. Jika betul-betul kita manusia tak gunakan nafsu yang nampak dengan tak kendali dengan ilmu dan akal, mudah-mudahan kehidupan akan dapat kebahagiaan dan kesenangan. Tapi bila ditanya nafsu yang akan nampak dengan kalau akal, kalau ilmu, maka malah akan datang tanpa undang akan datang dengan sendirinya. Bahkan hancur sampai nanggro, bahkan hancur sampai kampung, bahkan hancur sampai keluarga dalam segala bentuk kehidupan, dalam berinteraksi dengan masyarakat karena nafsu kada buruk. Punya nafsu dah buruk maka akan hancur. Allah berfirman, laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Demi Allah, ramai tantan yang jika Tuhan neraka daripada jenis jin dan manusia.
Bahkan kerja menang karena awaknya nak mojuk ate lahum qulubul la yafqahuna biha. Awaknya nak mojuk ate dengan Allah, tapi hai tem seminggu. Hai tem faham dengan ate yang kamu mojuknya bak jalan-jalan yang kamu perintah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Awaknya dengan Allah. Makna jin manusia nak mojuk iaitu penglihatan, tapi hai tem kadar di atas ciptaan dan kekuasaan Allah. Walahum azanul la yasma'una biha. Awaknya nak mojuk pendengaran, tapi hai tem dengar barang yang kamu dengar dengan Allah. Menyamunan lahu, menyamunan ulaika al-an'am. Nyan awaknya atena piyungna matana kurtaitan. Hana beda lagi binatang. Balhum adar, bahkan lebih daripada binatang. Artinya apa? Jika nafsu yang tak perlu ukur dan tak perlu akal, tak perlu ilmu, maka status binatang lebih hebat binatang dibanding tadi. Oleh karenanya musuh yang kedua bagi manusia dalam beribadah adalah nafsu. Adapun yang terakhir, musuh bagi manusia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah manusia itu sendiri. Itulah manusia itu sendiri. Dukna terjadi kerusakan, hancur, terjadi kekeringan jiwa, terjadi iaitu rusak para pemuda dan pemudi Bandung Raya yang namanya kenakalan remaja. Bahkan terjadi kenakalan remaja sebab awal itu akai Tuhan. Tak ada tanggung jawab pak rumah pun anaknya kali orang. Kanun kampung handai pugaria tu. Bahkan yang tak buat kanun kampung poh di kurang malam baik uli yang anaknya orang batai. Benar ya berat mulai dia mungkin. Tapi hana sopo pikiran katanya. Yang na sopo pikiran dah pengang bola poli benar. Bahkan mahal tu. Aparatur desa lebih kurang tu kat kurang dak di enam dah ro. Kadang majlis taklim ni budu dalam kampung na yang hanam sempurna hadir. Yang nak agama dah boleh asal kata obat bulan-bulan terakhir. Bijak bak bendahara pun naik cair kah? Nyat dah boleh naik cair kah? Sementara iaitu kegiatan keagamaan, kegiatan kematian dalam kampung, berinteraksi dengan masyarakat sosial, sering hana dihurian. Yang nanti wanita kata orang tentang ayat akhir, apa bak bendahara naik cair kah? Jom orang rata-rata kampung. Na'udzubillah. Maka manusia itu sendiri menjadi musuh dalam beribadah kepada Allah. Manusia itu sendiri. Bahkan yang cukup parah orangnya nak Tuhan kampung. Gaduh baksa kopi. Dalam kedai kopinya lampu LED dengan LED. Lampu lain ada degan-degan layar kaca. Yang penyakit orangnya memang degan-degan layar kaca. Oleh karenanya mari kita tanya untuk ukur dan perbenahan, perbaikan diri dalam menjalani suatu kehidupan dan kehidupan dunia dan kehidupan ukhrawi. Mudah-mudahan itu yang Tuhan sampaikan menjadi sebagai titian emas dan menjadi yaitu pelajaran pada pribadi khatib sendiri dan pada jamaah sekalian. Lebih dan kurang lebih doa jamaah